Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muslim Abu Syah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sistem pengisian atau alternator. Jadi dalam sebuah mobil itu sebagai sumber daya itu ada baterai. Nah, baterai ini kalau digunakan dalam operasional mesin itu lama kelamaan dia akan habis energinya. Supaya energi dalam baterai ini tetap ada, maka dia harus dicas atau diisi kembali. Nah, salah satu sistem yang terdapat pada mobil itu untuk menjaga kondisi baterai itu tetap penuh, itu disebut dengan sistem pengapian. Nah, di dalam sistem pengapian itu salah satu sumber yang menghasilkan sumber arus listrik untuk mengisi baterai ini adalah alternator, ya. Ini bentuk rangkaian dari alternator, ya. Kemudian di bawah ini adalah bentuk benda daripada alternator tersebut. Jadi dalam rangkaian atau komponen pengisian ini atau pada alternator ini terdapat beberapa komponen atau beberapa bagian. Itu bagian pertama yang ini, ya. Ini kita sebut dengan unit alternator. Di dalam unit alternator ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada komponen rotor. Nah, ini yang di tengah ini adalah komponen rotor. Kemudian ada slip ring, kemudian ada bearing, ya. Bearing ada dua, yang di depan dan di belakang. Kemudian ada stator. Nah, ini kumparan stator. Kumparan stator ini dipasang di rumah daripada alternator. Yang bagian belakangnya terdapat sikat. Nah, ini sikat atau brush positif dan brush negatif. Kemudian di bawah ini ada dioda, ya. Dan di bagian depan itu ada rumah. Yang ini rumah alternator. Ini asnya. Ini ada bearing. Ini ada bearing juga. Kemudian ada kipas, ya, yang fungsinya adalah untuk mendinginkan alternator bila beroperasi. Dan yang paling ujung ini adalah puli. Nah, puli ini nanti dihubungkan dengan puli engine supaya dia bisa diputar. Jadi pada alternator ini itu terdapat 3 terminal, ya. Yang pertama terminal B. Ini terminal B. Kemudian ada terminal IG dan terminal L, ya. Jadi kalau nanti kita akan perhatikan di gambar rangkaiannya. Kemudian yang ini adalah komponen umum pada kendaraan, itu ada baterai, kemudian ada tahanan dan kunci kontak. Ini merupakan komponen standar dalam kelistrikan yang ada sebuah kendaraan. Nah, di sini kita lihat rangkaian dalam alternator dalam bentuk rangkaian, ya. Dimana ini adalah bagian dari kumparan stator, ya. Kenapa disebut stator? Karena dia statis, tidak bergerak, ya. Kemudian di stator ini output dari kumparan ini itu dihubungkan ke dioda. Jadi ada 9 dioda, 6 dioda untuk mengarahkan output, ya. Ini untuk menjaga outputnya searah ke terminal B. Kemudian 3 dioda itu sebagai sumber arus kembali ke kumparan kumparan rotor, ya.
Jadi kumparan stator ini berbentuk segitiga atau bintang, ya, berbentuk bintang star, ya. Dan ini dioda, ada 9 dioda yang letaknya di bagian ini, ya, di ini. Nah, kemudian di luar ini itu ada satu unit yang disebut dengan regulator alternator, ya. Regulator alternator ini letaknya di bagian luar yang ini, ya. Kalau kita lihat di bentuk yang sebenarnya ada di bagian luar sini, ya. Ini yang kecil ini adalah regulator, di mana dalam regulator ini itu terdapat semacam rangkaian elektronik. Kebetulan ini model elektronik, ya, ada juga yang model mekanik. Nah, di dalamnya ada transistor 1, ada transistor 2, kemudian ada dioda, ya, 2 dioda, kemudian ada dioda Zener. Kemudian ini yang berbentuk seperti ini itu adalah tahanan, ya, ada 4 tahanan. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana cara kerja daripada regulator, kemudian bagaimana juga cara kerja dari alternator. Kemudian komponen yang lain, ya, itu ada baterai, kunci kontak, kemudian lampu cas atau charging lamp, ya. Nah, lampu ini kalau dia hidup mati mengindikasikan ada tidaknya sistem pengecasan mobil dalam mobil tersebut bekerja, ya. Jadi kalau lampunya hidup, bagaimana, apakah disebut bekerja atau tidak? Kalau mati dia bagaimana? Kemudian ini ada relay, ya. Relay ini adalah relay lampu charging. Nah, ini juga fungsinya adalah untuk membantu hidup matinya lampu. Begitulah komponen-komponen daripada sistem pengisian kendaraan, ya. Nah, ini yang kita bahas inilah bentuk daripada sistem pengisian kendaraan roda 4 yang umumnya seperti ini. Kita akan melihat bagaimana cara kerja sistem pengisian ini. Bila kunci kontak kita on-kan, ya, maka arus dari baterai akan menuju ke kunci kontak, kemudian terus menuju ke IG, ya, ke dioda, ke tahanan, kemudian masuk kemari, ke tahanan, masuk ke B transistor, ya. Nah, selain masuk ke terminal IG, juga arus akan masuk ke relay, ya, relay, ke kumparan relay, kemudian ke terminal L, masuk ke dalam, ke sikat, ke rotor, ya, ke rotor, keluar lagi ke sikat negatif, terus ke terminal C transistor, kemudian keluar lagi ke E. Nah, karena dia ada arus ini, membuat transistor ini nanti akan on dia. Kalau on, sehingga dia akan meneruskan arus ke massa. Nah, kalau sampai arus di massa, sehingga di relay ini dia akan terjadi kemagnetan, ya, terjadinya kemagnetan, dia akan menarik plat berhubungan sehingga massa lampu menjadi terhubung sehingga lampu akan menyala, ya. Berarti kalau kondisi lampu menyala belum ada pengecasan, tetapi sudah ada arus yang masuk ke kumparan rotor sehingga rotor ini menjadi magnet, ya. Jadi kalau di ujung ini kita dekatkan obeng, maka obeng dia akan tertarik. Itu menandakan bahwa saat kunci kontak kita on-kan, maka arus dari baterai itu sudah masuk ke kumparan rotor, ya. Mari kita lihat aliran arusnya. Kunci kontak on,
arus mengalir ke IG, ya, kemudian menuju ke dioda, ke tahanan, masuk ke tahanan lagi, masuk ke B transistor. Nah, ini masuk juga ke kumparan dari relay, ya, masuk ke terminal L, kemari, terus masuk ke sikat rotor, keluar lagi ke terminal C sehingga transistor on, sehingga dia harusnya menuju ke massa. Nah, ini akan terjadi kemagnetan dan platnya terhubung, ya, sehingga mengakibatkan lampu menjadi menyala, ya. Coba kita perhatikan, kita ulangi lagi. Bisa melihat di bagian bawah ini, bisa juga melihat bagian atas, ya. Ini masuk ke IG dan L. Nah, ini kita perhatikan, beginilah kerja daripada alternator saat kunci kontak di-on-kan. Mesin belum hidup, ya, belum beroperasi. Jadi belum ada output daripada alternator, ya, untuk melakukan pengecasan kepada baterai dari terminal B ini, ya. Oke, ini lihat di sini lampu cas menyala. Jadi ada dua percabangan arus yang masuk, ya. Sekarang kita akan melakukan starter engine dan kita anggap engine atau mesin dalam kondisi hidup atau beroperasi. Apa yang akan terjadi? Simak terus, perhatikan terus dengan seksama rangkaian aliran arus yang ada di dalam rangkaian di depan kita. Nah, bila mesin hidup, maka rotor akan diputar oleh mesin, ya, sehingga di dalam stator itu akan, ini stator, ya, kumparan stator itu akan membangkitkan energi listrik. Nah, energi listrik ini itu akan disalurkan, ini ada 3 kumparan, ya, ada 3 kumparan, masing-masing akan mengeluarkan energi listrik. Nah, energi listrik ini seperti arah panah ini, itu akan menuju sesuai dengan yang diarahkan oleh dioda. Ini ada 2 percabangan, ya. Percabangan pertama menuju ke output terminal B, ya, ke terminal B menuju ke terminal B baterai, sehingga baterai akan dicas kembali, ya, dengan tegangan 14,2 sampai dengan 14,8 volt. Kemudian di sini selain arus menuju ke terminal B melalui dioda ini, juga arus yang dihasilkan juga akan dialirkan ke dioda eksitasi, ya. Nah, ini dia akan menuju kembali ke rotor. Nah, ini menuju ke rotor, terus menuju ke terminal C transistor, E transistor menuju ke massa, ya. Ini menjamin terjadinya, arus ini akan menjamin terjadinya kemagnetan di kumparan rotor, sehingga induksi di terminal stator ini akan terus terjadi, ya. Kita perhatikan sekali lagi,
aliran arus. Di sini kalau kita lihat di ini ada dua ya, ke dioda terminal B output, kemudian dioda eksitasi masuk ke slip ring, ke sikat, ke rotor slip ring, kemudian sikat negatif menuju ke transistor dan massa. Posisi transistor on ya, dalam kondisi on atau hidup. Kenapa dia hidup? Karena ada aliran arus yang diberikan ke terminal basis. Jadi kalau ada arus yang dari sini juga masuk ke terminal basis, sehingga transistor dia akan on, sehingga dia akan melewatkan arus terminal C menuju ke E ke massa, sehingga di sini tetap terjamin terjadinya kemagnetan. Nah, beginilah cara kerja alternator saat mesin beroperasi dengan syarat tegangan yang dihasilkan belum melebihi batas tegangan baterai ya, artinya putaran mesin itu masih pada posisi putaran standar atau putaran rendah. Bila nanti mesin itu beroperasi pada putaran tinggi, bisa jadi tegangan yang dihasilkan oleh 3 kumparan stator ini akan melebihi tegangan baterai, bisa mencapai 20 sampai 30 volt ya. Nah, disinilah nanti peran regulator ya. Peran regulator bila tegangan sudah melebihi tegangan batas tertinggi tegangan baterai, itu sekitar 14,2 sampai 14,8 volt, maka dia akan menyetop atau memperkecil arus masuk ke kumparan stator sehingga kemagnetannya menjadi ke kumparan rotor sehingga kemagnetan menjadi rendah. Akibatnya induksi di kumparan stator juga akan menurun ya. Inilah fungsi daripada regulator alternator, untuk menyetabilkan output dari alternator sehingga tegangan atau arus yang diterima oleh baterai tetap stabil atau dalam toleransi tegangan baterai. Begitulah cara kerja alternator pada posisi putaran standar. Yuk kita lihat pada langkah berikutnya bagaimana cara kerja alternator. Nah, di sini kita lihat arus menuju ke dioda Zener ya. Nah, bila tegangan sudah melebihi dari ambang batas tegangan toleransi baterai, maka arus dia akan menuju ke dioda Zener, dan dioda Zener ini akan breakdown ya. Jadi dioda Zener ini adalah dioda bila 12 volt, bila melebihi 12 volt dia akan breakdown, bocor. Dia akan melepaskan tegangan menuju ke terminal basis transistor 2 ya. Dengan masuknya tegangan di basis transistor 2 membuat transistor ini menjadi on. Dengan onnya transistor 2 ini, sehingga arus atau tegangan output dari stator yang menuju kemari dia akan diteruskan ke massa ya. Dengan diteruskan ke massa, arus atau tegangan ini ke massa oleh transistor 2 membuat transistor 1 menjadi off. Nah, ini sudah off dia. Dengan off-nya transistor 1 ini, itu membuat tegangan ke kumparan rotor terputus ya. Dengan terputusnya tegangan ke kumparan rotor ini, sehingga kemagnetannya menjadi turun. Nah, dengan turunnya kemagnetan di kumparan rotor ini juga induksi atau output dari stator juga akan turun ya. Begitulah cara kerja
regulator menyetabilkan arus sehingga tetap dalam toleransi arus tegangan baterai, yaitu 14,2 volt ya, sampai dengan 14,8 volt. Jadi beginilah kalau kita lihat tegangan yang dihasilkan sesuai pengaturan dioda Zener 14,8 volt. Bila melebihi dia akan breakdown, membuat transistor 2 menjadi on dan transistor 1 menjadi off, sehingga arus yang masuk ke kumparan stator menjadi di stop atau dikecilkan ya. Itulah cara kerja sistem pengisian pada mobil, sehingga baterai ya, selama mesin atau engine beroperasi dia akan tetap terisi dan tegangannya dilakukan penstabilan oleh regulator alternator. Kalau yang ini model elektronik atau model IC ya. Coba kita perhatikan sekali lagi bagaimana cara kerja alternator, mulai dari komponen ya. Ini komponennya, kemudian saat mesin kunci kontak on ya, cara kerjanya. Perhatikan arah aliran arus ya, yang berwarna merah dan yang berwarna biru percabangannya. Dalam kondisi ini arus sudah masuk ke kumparan rotor sehingga rotor menjadi magnet ya. Nah, bila mesin dihidupkan ya, maka rotor ini sudah diputar. Dengan diputarnya rotor ini terjadi perpotongan garis gaya magnet sehingga timbul induksi di dalam kumparan stator yang berbentuk bintang ini. Dia akan menghasilkan tegangan listrik yang dialirkan ke dua percabangan, yang satu ke terminal B ke baterai, yang satu lagi bersirkulasi kembali ke kumparan rotor dan sampai ke terminal ini basis transistor 1. Nah, bila tegangan yang dihasilkan oleh kumparan stator ini lebih melewati batas ambang toleransi tegangan baterai, maka regulator ini akan bekerja menstabilkan ya. Bagaimana cara menstabilkan? Adalah dengan, nah ini kalau dipasangnya dioda Zener, bila melebihi 14,8 volt dia akan breakdown ya, membuat transistor 2 menjadi on sehingga transistor 1 menjadi off. Dengan off-nya transistor 1, arus yang masuk ke kumparan rotor menjadi terputus sehingga kemagnetan sementara itu drop ya, dan kembali stabil yang dihasilkan oleh kumparan stator. Nah, coba perhatikan pelan-pelan bagaimana cara kerjanya. Lihat urutannya di sini sehingga kita mudah memahami prinsip dasar daripada sistem pengisian pada mobil. Kenapa disebut dengan sistem pengisian alternator? Karena arus yang dihasilkan output dari alternator ini sudah stabil dan sudah berbentuk arus DC karena sudah disearahkan oleh dioda, siap untuk digunakan mengisi kembali baterai ya. Ada juga yang disebut dengan generator. Kalau generator itu arus yang dihasilkan, tegangan yang dihasilkan masih dalam bentuk AC ya, perlu dilakukan pensearahan kembali. Demikian cara kerja sistem pengisian alternator pada sebuah kendaraan.